Gue jadi inget dulu pas gue SMP, kan tempat duduk gue diacak sama wali kelas gue. Dikarenakan pas itu tempat duduk yang cowok-cowok pada ngumpul di pojok gitu. Otomatis jadinya ya pada ngeribut di pojokan. Pas tempat duduk di rolling, apesnya gue duduk jauh dari cowok-cowok yang lain. Jadinya di dekat gue ya cewek semua. Awalnya gue kesel parah. Minimal adalah satu cowok yang duduk dekat gue. Gue mikir kayak gitu. Sampai pada suatu ketika pas gue ngeliat cewek yang ada di belakang gue ini dia pelangap-pelongo gitu ngeliat papan tulis. Di situ awalnya gue diamin aja karena ya kita bukan siapa-siapa cuy. Tapi pas gue masih cewek kagak sengaja tatap-tatapan, gue jadinya kepaksa ngomong biar kagak canggung. Gue ngomong gini ke dia, kenapa bengong Rah? Kagak kelihatan. Pas gue tanyain gitu, si cewek ngejawab, iya Ren. Jadinya gue tawari dia buat minjam catatan gue. Gue ngomong gini, ya udah pakai catatan aku aja dulu Ra, jangan lama-lama ya. Terus si cewek jadinya minjam catatan gue. Setelah kejadian itu, dia selalu minjam catatan gue. Sampai-sampai setiap gue selesai nyatet yang ada di papan tulis, gue langsung kasih buku catatan gue ke si cewek. Padahal dia belum minta. Karena gue tahu kalau dia itu butuh. Gue juga tahu kalau dia sebenarnya malu minta tolong mulu. Gue awalnya mikir kayak gitu. Tapi setelah gue ngomong gini ke dia, Rah, kau sengaja ya nggak bawa kacamata? Terus dia jawab, bukan gitu nah, tapi kacamata aku frame-nya jelek, jadinya aku nggak mau make. Terus gue dengan santai ngomong, kok dasarnya udah cantik Ram, mau kayak manapun kacamata gue tetap cantik. Tapi respon dia malah ngatain gue buaya. Padahal tujuan gue baik buat ngemotivasi dia, tapi dia malah gitu ke gue. Sampai pada suatu hari pas gue lagi bantuin si cewek piket, gue bantuin dia piket karena ya gabut aja, pengen aja gue pas itu nolongin dia. Tiba-tiba sahabat si cewek ini manggil gue, dia ngomong gini ke gue, nah kapan kamu seriusin dia? Di situ gue langsung bingung apanya yang mau diseriusin. Pas gue tanyain ke tuh orang serius buat apa, tapi dia malah kagak ngejawab. Terus singkat cerita, pas kelas gue lagi bahas kisi-kisi ujian, kan soalnya ditampilin pakai proyektor gitu cuy. Sialnya si cewek malah disuruh buat ngejawab pertanyaan yang ada di depan. Yang jadi masalahnya cuma gue yang tahu kalau dia mata ya rabun. Selama ini kagak ada yang tahu karena ya gue tutup-tutupin dengan minjamin catatan gitu. Jadi ya karena gue kagak tega kalau dia diketawain karena salah, jadi ya gue bisikin ke dia jawabannya. Kepala gue masih ngadep ke depan, tapi mulut gue ngasih tahu jawabannya. Di luar dugaan, rupa si cewek ini ngikutin kata-kata gue. Jujur di situ gue kaget banget. Karena pas itu gue lagi jaga jarak sama si cewek. Karena dia pernah bilang kalau kagak suka dicecein orang gitu. Karena setiap kita berduaan selalu ada yang cecein kita. Jadinya gue mutusin buat jaga jarak dari dia. Singkat cerita sampai lulus SMP, gue kagak pernah lagi ngobrol sama dia. Tapi pas gue udah masuk SMA, gue kagak nyangka banget bakalan bareng dia lagi. Padahal gue udah kagak mau ngeliat dia. Tapi takdir berkata lain. Mau kagak mau tetap harus gue hadapi. Tapi beda dari SMP, kali ini gue kagak sekelas sama dia. Jujur sebenarnya gue masih sayang sama dia. Tapi gue bingung sebenarnya gue ini sayang cinta atau sayang sebagai abang. Soalnya dulu pas SMP gue nganggap dia kayak adik gue sendiri. Meskipun secara umur dia lebih tua, tapi sifat dia bener kayak adik gue cuy. Jadi ya gue mutusin buat bener-bener ngejauhin dia. Tapi tiba-tiba gue ingat kalau dia bentar lagi ulang tahun. Jadi gue tunda dulu buat ngejauhin dia. Gue ngelakuin itu karena di tahun sebelumnya gue udah janji buat ngasih dia sesuatu pas dia lagi ultah. Singkat cerita pas di hari ultahnya, gue udah chat dia buat ketemu berduaan gitu. Tapi dia responnya kayak kagak mau gitu. Tapi dia kagak ngasih jawaban nolak. Dia jawabnya kayak gak tahu bisa atau enggak. Kayak gitu jawabannya. Jujur gue senang sih karena dia masih peduli sama perasaan gue. Dia masih ngindarin gue sakit hati. Jadi ya gue mutusin buat ngasih dia hadiah diam-diam aja. Gue isi pakai nama panggilan akrab kita pas masih SMP. Rupanya dia masih